Dan pada saat ini, kehampaan yang bergulir di bawah kerumunan tiba-tiba memancarkan aura yang mencengangkan, dan kemudian, kehampaan itu tiba-tiba terbuka. Aura kekacauan keluar dari reruntuhan, dan dunia rahasia terbuka. Ayo pergi, kata banyak kekuatan top yang awalnya penuh dengan bubuk mesiu, jelas ingin mengambil kesempatan dan memasukinya terlebih dahulu. Tubuh Qin Chen juga tertarik oleh nafas kuat dari naga asli. Adik laki-laki, ayo pergi, ikuti aku, biarkan saudari ini untuk membuatmu tetap aman. Yingmei Dizun berkata dengan senyuman ringan, penuh pesona. Secara alami, Qin Chen tidak akan memperhatikan orang ini, dan dia segera memasuki dunia rahasia ini dalam sekejap. Kemudian, semua orang tercengang. Setelah melewati pembatas ini, semua orang sepertinya telah sampai di langit berbintang yang hancur. Di dunia ini, ada banyak bintang cacat yang mengambang, semua jenis bintang bermekaran, dan matahari bersinar. Selain itu, Qin Chen juga melihat kehampaan yang tak berujung, ada banyak hal seperti gua, tersembunyi di nebula, dan yang menarik bagi Qin Chen adalah sarang besar, tergantung di langit berbintang yang suram ini. Di sini, Qin Chen merasa bahwa kekuatan yang mulia di tubuhnya sangat ditekan. Tiba-tiba, semua jenis pita berkedip. Banyak orang kuat yang datang ke sini merasakan aura yang kuat dari rumah gua dan sarang yang tergantung di langit berbintang. Pasti ada harta karun di dalamnya. Yuanhun Dizun, Wanyi Dizun, dan lainnya telah memilih target dan terbang menuju tempat-tempat itu, ingin memata-matai harta di dalamnya untuk pertama kalinya. Ayo pergi. Gumam Qin Chen juga terbang menuju tempat yang menariknya, seperti sarang naga, jantungnya berdetak kencang, apakah itu sarang naga dari naga sejati kuno? Meskipun Qin Chen belum pernah melihat sarang naga dari naga sejati kuno, tetapi untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Qin Chen tampaknya ditarik entah kenapa, tertarik ke sarang naga. Satu-satunya hal yang membingungkan Qin Chen adalah bahwa ada juga beberapa pria kuat yang hadir, yang tampaknya persis seperti dia, dengan cahaya redup keluar dari matanya, seolah tertarik oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan, mereka terbang ke tempat lain. Mungkinkah mereka yang kuat juga tertarik dengan pasukan khusus? Kata Qin Chen bingung di dalam hatinya dan sedang berpikir. Tiba-tiba cahaya darah menyala, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul dari kehampaan melesat ke tubuh Qin Chen, menembus dadanya lurus. Qin Chen tertarik dengan sarang naga, dan jiwanya benar-benar tenggelam di dalamnya. Pada saat ini, seseorang menyerang Qin Chen seperti hantu dan ingin membunuh Qin Chen dengan satu pukulan. Reaksi Qin Chen cukup cepat, tetapi pisau itu masih menyapu dadanya, memotong sisik naga di tubuhnya, berlumuran darah. Pada saat ini, pihak lain juga meledakkan segel harta karun, mencoba mematahkan kepala Qin Chen. Qin Chen menekan dengan kedua tangan, dan dengan bang, seluruh tubuhnya meledak, dan dia menabrak bintang yang ditinggalkan. Orang yang menyerang terlalu cepat, telah mengintai untuk waktu yang lama dan sedang menunggu waktu terbaik untuk memberikan pukulan fatal bagi Qin Chen. Dark Xing Dizun, ini adalah sosok yang sangat menakutkan dari suku Dark Knight. Dia sangat ahli dalam pembunuhan. Hah, anak ini tidak mati. Melihat bahwa dia tidak bisa membunuh Qin Chen dengan satu pukulan, mata Dark Xing Dizun mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia juga tahu sebelumnya bahwa Qin Chen memiliki dua buah kekacauan, tujuannya adalah untuk membunuh Qin Chen, mengambil dua buah itu, dan kemudian menjelajahi tempat khusus ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Chen hanya akan terluka dalam satu pukulan. Pertahanan naga sejati memang mengerikan. Qin Chen bergegas keluar dari bintang-bintang yang ditinggalkan, kulit yang terpotong di tubuhnya sembuh dengan cepat, dan mencibir pada Dark Xing Dizun. Dan pada saat ini, raungan lain terdengar. Boom! Kehampaan meraung seperti binatang besar yang bergegas. Sosok batu besar di belakang Qin Chen bergegas, seperti sapi gila, tubuhnya yang besar menghantam Qin Chen. Itu adalah penguasa klan batu raksasa. Keluar dari sini. Qin Chen berteriak dengan dingin,
dan memukul batu besar itu. Dengan booming, pukulan Qin Chen bisa menghancurkan gunung, tapi saat mengenai dada orang ini, rasanya seperti menabrak gunung besi. Pria batu besar ini benar-benar baik-baik saja. Hahaha, kekuatan klan naga sejati tidak lebih dari itu. Dibandingkan dengan klan batu raksasa saya, itu benar-benar tidak layak disebut. Serahkan buah kekacauan dan selamatkan kamu agar tidak mati, kata Master Klan Batu Raksasa yang telah menabrak Qin Chen. Vajra dari klan Batu Raksasa, ucap seseorang melihat pemandangan di sini, mereka semua terkejut. Pada saat ini, Vajra Dizun bergegas dan mengguncang kehampaan. Dia berlari dan bergegas menuju Qin Chen dengan postur paling ganas. Baginya, tubuhnya yang tidak bisa ditembus adalah senjata paling ampuh. Membandingkan kekuatan, turunkan aku, teriak Qin Chen ketika dia mengetahui situasi lawannya, dan cakar naga memadat dan berubah menjadi kekuatan tinju yang tak ada habisnya, dan meledakkan lagi musuh di depannya. Pada saat ini, energi darah naga sangat keras, dan vitalitas yang mulia meledak, dan kekuatan naga yang kuat memadat di tubuh Qin Chen, membawa darah Qin Chen yang mengalir deras seperti lautan badai, menyebabkan kekuatan Qin Chen melambung liar. Qin Chen berbaring dan berubah menjadi naga sungguhan, mengejutkan dunia. Dia secara langsung mengembangkan bentuk naga asli yang dia rasakan, dan bertabrakan dengan Vajra Dizun dengan satu cakar dalam postur yang tak terkalahkan. Langit meraung keras, dan Vajra Dizun terkena cakar Qin Chen, dan gelombang kejut yang kuat langsung membombardir mereka berdua, dan keduanya tetap tidak bergerak di alam semesta ini. Dengan embusan, tubuh Vajra Dizun bergetar dan mengeluarkan seteguk darah. Hahaha, kamu tidak bisa membunuh kursi ini, kata Qin Chen juga memuntahkan darah, dan Vajra Dizun tertawa terbahak-bahak. Ekaristi Daceng Vajra miliknya dapat menahan serangan harta Zun Bumi. Seberapa keras tubuhnya, Qin Chen juga tertawa. Langit berbintang bersinar. Di tubuhnya, kekuatan 6 pedang reinkarnasi beredar dengan tenang. Di atas tangan kanannya, Void Mirage Bracer juga muncul secara diam-diam. Tiba-tiba, energi pedang tak berujung di Qin Chen mengembun ke arah Vajra Dizun. Dia pun datang dengan gila-gilaan. Pada saat ini, suara tulang yang patah terdengar, dan Vajra Dizun menjerit, dan darah menyembur dengan liar. Di bawah pukulan Qin Chen, tubuhnya tidak bisa menahannya, tapi dia tetap tidak mati. Dan tepat pada saat ini, tiba-tiba, bayangan gelap di kehampaan melintas, dan kemudian cahaya dingin yang mengerikan meledak, langsung bergulir ke arah kepala Qin Chen. Ini adalah Dark Sing Dizun. Dia diam-diam menatap Qin Chen, mencari kesempatan untuk mengambil tindakan. Kali ini, dia langsung menargetkan kepala Qin Chen dan melancarkan serangan untuk membunuh Qin Chen di sini. Aku sudah lama menunggumu, kata Qin Chen tiba-tiba mencibir, dan bergegas berbalik seketika, dengan cakar tajam diletakkan di depannya. Diam-diam Dark Sing Dizun terkejut, bilah tajam hitam pekat di tangannya memancarkan udara dingin, bahkan ketika ditembak, itu tidak akan mengeluarkan fluktuasi sedikit pun. Itu adalah senjata suci pembunuhan tingkat atas. Tapi sekarang, belati ini tertancap erat di kehampaan oleh Qin Chen, tidak bisa bergerak. Dia melonjak dengan kekuatan malam yang gelap, dan kekuatan malam yang gelap mengalir, mencoba mengambil kembali belati dari tangan Qin Chen. Kekuatan malam yang gelap memang istimewa. Hati Qin Chen tergerak, kekuatan klan malam yang gelap ini, dibandingkan dengan kekuatan normal, memang sangat istimewa, dengan semacam kekuatan tersembunyi yang dapat memadatkan energi yang keluar itu sendiri dan menyembunyikan nafasnya. Sangat disayangkan bahwa Qin Chen memiliki pemahaman yang kuat tentang ruang untuk orang lain, bahkan jika Dark Sing dapat menyembunyikan auranya, bagaimana dia bisa menyembunyikan fluktuasi ruangnya. Selain itu, Dark Sing Dizun juga membuat keputusan yang dia sesali seumur hidup, yaitu dia tidak mau meninggalkan senjata yang diwariskan oleh klan mereka. Cakar Qin Chen menahan belati lawan, dan seluruh orang berubah menjadi naga sungguhan. Samar-samar, naga asli yang besar muncul di kehampaan,
mengaum, dan ekor naga asli berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan. Pedang besar yang menembus langit tiba-tiba mengarah ke Dizun kegelapan. Darksing Dizun terkejut. Seluruh prosesnya panjang, tapi itu hanya sesaat. Qin Chen berbalik dan menjepit belati miliknya, lalu berubah menjadi naga sungguhan. Hantu ekor naga berevolusi menjadi bayangan pedang surgawi. Prosesnya dilakukan sekaligus, dengan semacam keindahan yang cerdik. Darksing Dizun buru-buru mundur, mengabaikan belati yang dipegang oleh Qin Chen, berusaha menghindari langkah terakhir Qin Chen. Tapi itu sudah terlambat. Belati ini adalah umpan yang digunakan Qin Chen untuk menangkapnya. Ketika Darksing Dizun tidak meninggalkan belati untuk pertama kalinya, itu sudah ditakdirkan sampai akhir. Di penjara dalam kehampaan, ekor raksasa dari naga sejati yang telah berevolusi langsung meledak di tubuh Darksing Dizun. Dia berteriak, dan seluruh sosok itu terbang keluar. Diam-diam Darksing Dizun ketakutan di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menyembuhkan lukanya secepatnya, lalu dia akan melarikan diri ke dalam kehampaan. Tapi bagaimana mungkin Qin Chen memberinya kesempatan? Menggunakan domain luar angkasa, Qin Chen membatasi ruang ini. Saat berikutnya jeritan-jeritan yang tak tertandingi terdengar, dan sepasang cakar naga muncul di dada Darksing, membelah dua tubuhnya. Sumber rahasia serta hukum Dao besar ditelan oleh piring giok alam semesta, dan kemudian Qin Chen melemparkan mayat yang robek itu ke dalamnya. Di kejauhan, banyak orang kuat yang melihat pemandangan ini semuanya menyedot udara, satu persatu kaget. Seorang penguasa bumi yang terkenal di medan perang 10.000 ras, mati begitu saja. Bahkan Vajra Arjun bergidik ketakutan, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Dengan keras, dia berbalik dan langsung pergi, tidak pernah berani menargetkan Qin Chen lagi. Orang ini terlalu kejam. Qin Chen melihat ke arah di mana Vajra Dizun terbang, dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mengguncang tubuhnya dan terbang langsung menuju sarang naga. Pada saat ini, ada banyak orang kuat seperti Qin Chen, memilih lokasi sarang naga, dan karena Qin Chen diserang, orang-orang kuat itu memasuki sarang naga lebih awal dari Qin Chen. Begitu Qin Chen memasuki sarang naga, aura kekacauan yang mengepul bertahan. Aura ini terlalu kuat, dan bahkan lebih kuat dari yang ada di alam rahasia Vientiane bagian luar. Pasti ada harta karun Void di sini. Pikiran Qin Chen berkelebat, dan pandangannya menatap sekeliling Chaos Dragon Nest. Sarang naga ini sangat luas, dengan ribuan tikungan dan belokan, seperti dunia kecil di gua rahasia, mengarah ke titik spasial yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang tahu titik spasial itu mengarah kemana. Kemudian Qin Chen merasakan arah ketertarikan melalui nafas naga sejati, dan dengan cepat menemukan arah untuk masuk. Namun, begitu Qin Chen bergegas ke sarang naga, tiba-tiba, jeritan datang dari sarang naga, dan kemudian Qin Chen melihat bahwa seorang Zun yang telah bergegas ke sarang naga sebelumnya dipenuhi dengan jeritan. Hantu hitam yang tak terlihat terjerat, meraung kesakitan, dan tubuhnya dengan cepat menurun, dan asal serta vitalitas dalam tubuhnya terus mencair. "Tolong aku!" teriak sosok puncak Zun itu, yang bergegas ke garis depan sebelum berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta, tetapi sekarang, darah di tubuhnya terus mengalir, dan berubah menjadi mayat. Nafas yang penuh kekacauan tanpa akhir ini juga membungkus Qin Chen dalam sekejap. "Kekuatan naga sejati!" teriak Qin Chen dengan marah, mendesak kekuatan naga asli. Nafas naga asli yang mengepul menyelimuti hantu hitam ini, mencoba melenyapkan hantu hitam ini. Namun, hantu hitam ini mengandung kekuatan kekacauan yang mengerikan, dengan aura kacau dan tirani. Tidak peduli bagaimana Qin Chen menggunakan aura naga sejati untuk melenyapkan, hantu hitam yang kacau dan tirani ini masih belum musnah, dan mereka bergegas menuju Qin Chen dengan panik. "Api karma," gumam Qin Chen dengan dingin. Tiba-tiba, api yang mengepul membakar tubuh Qin Chen. Kali ini, hantu hitam yang kacau ini akhirnya terus-menerus berputar di bawah pemurnian api karma, membuat suara teriakan, di antaranya ada banyak kekosongan hitam.
Setelah terus-menerus dihilangkan, hanya kekuatan kekacauan murni yang tersisa, mengambang di udara. Namun, Qin Chen tidak berani memperbaiki kekuatan kekacauan ini dengan gegabah, dan hanya bisa membiarkan kekuatan kacau ini menghilang di udara dengan tenang. Qin Chen berkonsentrasi, tempat ini sangat aneh sehingga dia harus waspada. Qin Chen terbang ke dalam, sarang naga itu sangat besar, dan ruang itu dikelilingi oleh lapisan-lapisan, sehingga sulit untuk membedakan arahnya. Melewati lapisan ruang, Qin Chen melihat pemandangan luas dalam sekejap. Melihat sekeliling, orang bisa melihat pohon-pohon besar saling bersilangan, memberi Qin Chen kejutan yang kuat. Apakah ini pohon naga legendaris? Kata Qin Chen terkejut. Ada desas-desus bahwa kayu Shenlong adalah tempat tinggal naga sejati. Sama seperti Phoenix api yang hanya mau menghuni pohon payung, begitu pula naga sejati. Mereka suka membangun kayu Shenlong ke dalam sarang mereka dan tinggal di dalamnya. Beberapa orang mengatakan bahwa ini karena kayu Shenlong mengandung aura khusus yang dapat mengandung aura naga sejati, tetapi tidak ada yang tahu apakah ini benar kecuali naga sejati itu sendiri. Tidak peduli apapun, kayu Shenlong adalah bahan teratas di alam semesta, karena dibutuhkan ratusan juta tahun untuk sepotong kayu Shenlong tumbuh dan lengkap, dan perlu menyerap nafas dan harta yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi.